penelitian yang sifatnya on farm, bekerja sama dengan mitra usaha, dengan perusahaan dan juga dengan para peternak. Nah, integrasi ini harapannya nanti terjadi kolaborasi, sehingga pengembangan peternakan rakyat ini harapannya tidak berbasisnya antara peternak rakyat, tapi berbasisnya nanti kolaborasi antara mitra Ayodhya Farm dengan peternak-peternak binaan atau mitra, yang nanti harapannya ini adalah bentuk integrasi yang baik, di mana bibitnya nggak main-main kualitasnya, tinggal nanti teknologinya. Nah, kami berperan bagaimana teknologi pengembangan atau budidaya pembibitan ternak domba sampai pada pembesaran ternak domba ini dirancang seefisien mungkin, baik berbasis pakan lokal atau pakan-pakan komersial yang kualitasnya atau kuantitasnya itu terjangkau untuk peternak rakyat. Jadi yang pertama saya Suarsono yang diamanahkan menjadi Kepala BPTP Jakarta, yaitu UPT Badan Litbang Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang ada di Jogja. Ini mendorong bagaimana inovasi peternakan ke depan ini mengarah ke efisiensi. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak repot dengan tenaga kerja. Artinya ini inovasi baru yang barangkali karena di tropik yang kondisi dingin panasnya itu sangat sensitif ya, apalagi di Gunung Kidul. Ini ada sebuah tantangan baru pengembangan peternakan yang basisnya adalah basis sumber daya genetik ternak yang diimpor, yaitu domba dorper. Oleh karena itu saya sampaikan Ayodhya Farm berani investasi, berarti risiko ke depan pengembangannya akan menjadi tantangan yang menarik. Yang pertama, yang berikutnya, domba dorper itu adalah domba tipe pedaging yang besar, yang potensi dagingnya melebihi dari domba-domba tropik yang ada di Indonesia. Sehingga langkah ini yang nanti ke depannya, kalau pengen memproduksi daging, cari bibit yang terbaik. Salah satunya adalah domba dorper yang dia adaptif di daerah tropik. Nah, salah satu yang menjadi tantangannya, kenapa di Gunung Kidul? Ini yang menarik untuk bisa kita kaji bersama dengan Ayodhya Farm, sehingga harapannya memang risiko memberikan iklim yang sangat bervariasi, nanti ke depannya ini adaptif di daerah lain akan lebih gampang. Kalau di Gunung Kidul sudah tertantang dengan baik, apalagi di daerah-daerah yang di dataran rendah yang ada di Yogyakarta pada umumnya, atau nanti di Indonesia pada umumnya lebih berkembang lagi. Nanti harapannya tidak terlalu lama nanti domba-domba ini sudah mulai dikawinkan antara pejantan dan betinanya yang 100% adalah dorper. Nanti harapannya Ayodhya Farm bisa mengeluarkan, bisa memberikan layanan, bisa menjual bibit domba dorper yang asli jantan betina. Ini tantangan kedepannya, sehingga ini menjadi daya tarik untuk bisnis peternakan domba. Tugas utamanya adalah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Artinya pendekatannya adalah penelitian yang sifatnya on farm, bekerja sama dengan mitra usaha, dengan perusahaan dan juga dengan para peternak. Nah, integrasi ini harapannya nanti terjadi kolaborasi, sehingga pengembangan peternakan rakyat ini harapannya tidak berbasisnya antara peternak rakyat, tapi berbasisnya nanti kolaborasi antara mitra Ayodhya Farm dengan peternak-peternak binaan atau mitra, yang nanti harapannya ini adalah bentuk integrasi yang baik, di mana bibitnya nggak main-main kualitasnya, tinggal nanti teknologinya. Nah, kami berperan bagaimana teknologi pengembangan atau budidaya pembibitan ternak domba sampai pada pembesaran ternak domba ini dirancang seefisien mungkin, baik berbasis pakan lokal atau pakan-pakan komersial yang kualitasnya atau kuantitasnya itu terjangkau untuk peternak rakyat.
saya pasti ini untuk produksi ini berbasisnya, kalau kami dari Badan Litbang menyiapkan bibit rumputnya yang kelasnya kelas saat ini, hasil riset saya, riset kami di Badan Litbang, rumput yang nanti harapannya dipakai ada rumput dari Badan Litbang, rumput Biograss dan Biovitas, itu proteinnya di atas rata-rata rumput yang sekarang ada di Indonesia. Kemarin dari hasil risetnya proteinnya di atas 16%. Artinya bukan main kalau kita beternak domba atau beternak sapi, beternak kambing, ini udah punya rumput yang kualitasnya baik, pasti itu nanti dampak penggunaan pakan-pakan komersial ini bisa diefisienkan. Beternak adalah kuasai dari hulu sampai hilir. Kita akan mencoba bersama-sama kolaborasi ini, sehingga dari hulu pertama apa yang disiapkan adalah bibit. Ya, bibit itu ternak ya ternaknya seperti ini kita udah siapkan. Perusahaan sudah menyiapkan nanti ada bibit yang high class. Memang harganya mahal. Tetapi ini akan berdampak pada efisiensi. Yang kedua, kuasai pakan. Karena beternak itu investasi terbesar 60-70% itu di pakan. Nah, Litbang, kami BPTP berusaha memberikan sebuah inovasi, yang inovasi itu efisien. Siapkan lahan, tanam rumput dari hasil riset Badan Litbang Pertanian. Sudah ada bibitnya. Sehingga gerakannya nanti tidak hanya dengan mitra, dengan korporasi Ayudhya Farm, nanti termasuk dengan mitra-mitra itu. Siapkan rumputnya yang berkualitas, nanti bibit ternaknya disiapkan, tentunya aspek budidayanya, kandangnya kalau seperti pengen model seperti ini saya kira tidak masuk, sudah terbukti. Kita di populasi mungkin ada 200-an ternak, 500 kandang ini, kita nggak bau gitu, nggak bau urinnya, nggak bau kotorannya. Itu, dan unggulnya nanti kotoran ternak domba itu langsung bisa terfermentasi menghasilkan pupuk organik yang berkualitas. Ada urinnya, sumber N-nya, ada intilnya, nanti sudah hancur. Kelemahan ternak domba kambing kan intilnya yang bentuk bulat-bulat itu tidak mudah hancur. Ternyata dengan diinjek-injek bercampur dengan liter atau alas kandang, ini sudah hancur. Artinya nggak perlu digiling lagi. Berapa investasi giling pupuk kan begitu? Hemat. Jadi model ini moga-moga nanti lebih hemat. Artinya apa? Kalau hemat, pihak perusahaan juga efisiensinya tinggi, pihak mitra akan tertarik untuk kolaborasi. Kita membuat keunggulannya apa? Efisiensi. Siapkan bibit ternak yang bagus, pakannya yang tidak harus berbasis pakan komersial yang harganya, kalau sekarang konsentrat harganya untuk domba lebih dari 4.000 per kilo. Teman-teman begitu. Barangkali nanti bisa kita budgetkan, ternyata biayanya di bawah 2.000 per ekor ini. Ini bisa kita anukan, kita diskusikan gitu. Gitu. Inovasi tiada henti, pertanian maju, mandiri, modern.